Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Di tengah cuaca hujan yang mengguyur tadi, sekarang sudah berhenti. Dan kita boleh bangun dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Untuk kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik bagi kami, Engkau sungguh baik. Engkau yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Engkau yang memberikan kemenangan. Engkau yang memberikan kelepasan dan kesembuhan bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Dan pujilah namamu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hadirin tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hati hanya di sini. Rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin hanya Kau di sini. Berjaya di sini. Kami datang menyembah kepada-Mu. Yang kudus hadiratmu. Hadirindu tata kasih karuniamu Bapa. Kesempatanku hanya dalam hadiratmu. Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya Kau di sini. Kemenangan dekat di sini.
yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku sungguh besar Kau Yesus, sedangkan hidup hanya Kau, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Dalam kasih terjadi di sini. Kami menyembah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Meninggikan nama sebab Engkau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan.
Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami tenang. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Ajaib,
Engkau ajaib, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami mau melekat. Sumber segalanya bagi kami, sumber kekuatan saat kami lemah. Engkau sumber penghiburan saat kami susah. Engkau sumber pengharapan saat kami putus asa. Engkau sumber jawaban dalam soalan kami. Engkau sumber pertolongan kami dalam setiap permasalahan kami. Engkau sumber kemenangan dalam setiap peperangan kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab kami mau tinggal di dalam-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada sebab Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun bumi dapat berubah, keadaan berubah-ubah, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpuji, haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya dalam kedatangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
dalam setiap rencanamu ku percaya hidupku dalam tanganmu sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya daulah Tuhan satu-satunya berharap. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan sampai detik ini sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali dengan iman mari katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi berkata sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Amin. Satu-satunya pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Dan pengharapan di dalam Engkau seperti saung yang kuat. Sehingga kami tidak akan terombang-ambing. Sekalipun dunia berubah. Keadaan berubah-ubah. Tapi bila hati kami tetap tinggal tenang, teduh, dan tetap di dalam Engkau. Karena sampai hari ini, kami boleh terus melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Sebab itu kami terus berharap kepada-Mu. Terus percaya kepada-Mu. Dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan.
Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau simpan janji-Mu dalam hati kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Tadi Yeremia pasal yang ke-29 hari ini. Dalam Yeremia pasal 29 ada 2 perikop tentang bagaimana Yeremia mengirim surat kepada orang-orang buangan di Babel. Dan juga ada perikop yang kedua, ada juga surat dari Semaya, nabi palsu. Jadi juga masih hari ini ada nabi palsu. Dan dengan nabi Tuhan yaitu Nabi Yeremia. Kita baca dulu di perikop yang pertama, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang 1, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Ayat yang ke-16, sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tata Daud
dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maasea, orang-orang yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di perikop pertama ini adalah surat yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Luar biasanya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Allah sedang melakukan disiplin rohani bagi bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan tahun Sabat. Berapa lama perintah Tuhan dan mereka tidak melakukannya selama 70 tahun Sabat kali 7 berarti 490 tahun mereka tidak melakukan perintah Tuhan dan mereka mendapatkan disiplin rohani, mereka mengalami pembuangan dan dijajah oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Nah, dalam perikop ini bahwa Allah kita yang kasih itu tidak pernah membiarkan bangsa Israel. Sekalipun mereka dalam pembuangan, ada janji-janji Tuhan yang tetap dinyatakan. Mereka memperoleh kekuatan penghiburan seperti di ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa mereka akan kembali, janji kembali kepada tanah kelahiran mereka. Mereka akan kembali lagi ke Yerusalem. Tapi di saat mereka dalam pembuangan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada perintah Tuhan juga yang harus mereka lakukan. Di dalam pembuangan itu ada sekitar 10.000 jiwa. Dan ada Raja Yoyakin di dalamnya. Raja Yoyakin pada saat itu 18 tahun umurnya. Jadi dalam 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Jadi ada perintah Tuhan yang harus mereka lakukan bahwa mereka harus mendirikan rumah, mereka harus bekerja, mereka harus berkeluarga, dan mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Jadi ada perintah Tuhan yang harus mereka lakukan. Jadi mereka seperti pujian yang tadi dinaikkan, mereka mengalami perubahan dunia. Selama ini mereka ada di Yerusalem. Mereka hidup nyaman di Yerusalem dalam lingkungan orang-orang yang sama-sama mengenal Tuhan. Ketika mereka harus pindah karena disiplin rohani dan
tanda kutip juga karena kesalahan mereka. Tetapi Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kasihnya itu kekal, kasihnya yang setia itu tetap menyertai. Jadi ketika mereka taat, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka akan mengalami pemulihan. Itu janji Tuhan. Nah, apa yang saya dapatkan dari perikop pertama ini adalah bahwa ketika banyak di antara kita yang juga bukan orang asli Jambi, tapi ketika Tuhan menempatkan kita di kota ini, seperti juga perintah Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel, dunia berubah. Dunia kenyamanan kita seperti Ibu Ciacia kemarin bilang, ada zona nyaman. Kita rasanya enak di tempat yang lama. Tapi ketika Tuhan ngomong, ayo bergerak, kita harus pindah. Kita pindah di kota. Ada banyak kita pindah di kota-kota lain yang kita tidak asli dari tanah kelahiran kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita bahwa mari kita mengusahakan. Ada bagian yang harus kita kerjakan di kota di mana kita ditempatkan. Usahakanlah kesejahteraan kotamu dan berdoalah bagi kotamu. Karena kesejahteraan kota yang kita tempati itu juga akan menjadi kesejahteraan bagi kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bangsa Israel, mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan kota, berdoa bagi Babel, yang mereka harus tempati selama 70 tahun. Kalau kita baca di tanda bintang itu, mereka yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar ke Babel itu adalah orang-orang yang perkasa, panglima-panglima perang. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka juga tukang-tukang, pandai besi. Kalau mereka berpikir dan mereka terus terpuruk dengan keadaan dan merasa diri hanya sebagai tawanan, tidak bisa melakukan apa-apa, itu akan membuat mereka akan semakin lemah dan semakin tak berdaya. Nah, ada poin kedua juga yang saya dapatkan, lagi-lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ini, bangsa ini diingatkan lagi untuk tidak terperdaya atau tertipu oleh nubuat-nubuat palsu. Nah, kemarin juga kita diingatkan lagi bagaimana Nabi Yeremia berhadapan dengan Nabi Hananya. Ketika Hananya berkata bahwa, oh bangsa ini di Babel hanya 2 tahun saja. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa 70 tahun mereka harus berada di Babel. Nah, kemarin juga kita diajarkan bagaimana kita juga bisa membedakan, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Sehingga kita tahu kita lebih peka akan apakah ini benar-benar datangnya dari Tuhan. Nah, kalau yang saya dapatkan juga adalah kalau kita tidak mau tertipu oleh yang palsu, ya kita harus pelajari sungguh-sungguh yang asli. Seperti kita diajarkan membedakan bagaimana dengan uang palsu dan uang asli, kita harus pelajari yang asli. Nah, ketika kita ingin tahu apakah ini datangnya dari Tuhan, apakah firman ini benar-benar dari Tuhan, ya kita harus mempelajari yang asli, yaitu firman Tuhan sendiri. Kita harus selidiki, kita sungguh-sungguh baca, dan ketika ada firman ataupun pengajaran-pengajaran yang lain yang datang, kita bisa selidiki itu, dan kita bisa tahu apakah ini palsu atau asli. Jadi ketika saya baca firman ini tentang nabi palsu, saya jadi teringat tentang peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika firman Tuhan jelas berkata kepada Adam bahwa seluruh buah di dalam taman boleh dimakan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan karena ketika kamu memakannya kamu akan mati. Itu firman Tuhan. Dan Adam mendengarnya langsung. Tetapi ketika ular berkata, dan jelas Adam berada di samping Hawa, bahu mereka itu berdekatan, nempel.
Tentunya Adam juga mendengar apa yang dikatakan dari ular. Ular berkata bahwa semua pohon ini, buah di dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Dan Hawa menjawab, oh Tuhan ngomong boleh dimakan. Tapi kalau kami memakannya, kami akan mati. Dan lagi ular berkata bahwa di eh, oh tidak, ketika kamu makan, kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapatkan adalah ya, ketika kita mau tahu pengajaran itu eh, palsu atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus pelajari firman Tuhan itu sendiri. Kita percaya ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita kita akan mendapatkan hikmat Tuhan, Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kita dan membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan di perikop pertama, Bapak Ibu. Diingatkan lagi untuk tidak terperdaya oleh nabi-nabi yang di sini dikatakan bahwa mereka hanya mimpi. Jadi jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sekalipun mereka membawa namaku, kata Tuhan, aku tidak mengutus mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di perikop yang kedua. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Kepada Semaya, orang Nehelam, itu haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zefanya bin Maasea dan kepada segala imam, bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Zefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah berbuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa itu untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, di perikop yang kedua adalah ada surat dari Semaya, nabi palsu, kepada Imam Zefanya untuk menghasut Imam Zefanya supaya dia boleh memusnahkan Yeremia. Tetapi bersyukurnya bahwa Zefanya tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Semaya. Karena sepak terjangnya Yeremia, Semaya sudah tahu. Zefanya itu sudah tahu. Karena Yeremia melayani bangsa Israel ini bukanlah waktu yang singkat. Dia melayani selama 40 tahun. Dan kita jelas baca dari perikop sebelumnya bahwa 23 tahun terus-menerus Yeremia mengingatkan bangsa Israel dan pada akhirnya Zefanya pun melihat bahwa apa yang dikatakan Yeremia penggenapan itu terjadi, bahwa mereka harus dibuang dan dibuang di Babel. Dan Yeremia dan Zefanya percaya apa yang dikatakan Yeremia dan akhirnya surat yang disampaikan Semaya itu
diserahkan oleh Zefanya kepada Yeremia, ya, untuk memperingatkan Yeremia juga bahwa ada yang tidak senang kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau menuruti keinginan daging Yeremia, sebenarnya Yeremia bisa membalas Semaya dan bisa juga membuktikan bahwa perkataan Semaya itu tidak benar. Karena selama ini apa yang dikatakan Yeremia itu terbukti sampai kepada titik pembuangan bangsa Israel di Babel, dan itu juga terbukti mereka mengalami pembuangan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia? Yeremia tidak membalas. Karena kita tahu juga bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi Yeremia mengadukan kepada Tuhan, dan akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia ketika di ayat 29, surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Dan datanglah firman Tuhan itu kepada Yeremia, dan akhirnya apa? Tuhan yang berperkara sendiri terhadap Semaya. Nah, di poin yang kedua, maaf Bapak Ibu, lagi-lagi kita diingatkan bahwa pembalasan itu bukanlah haknya kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tujuan kita adalah semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah, Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang adil itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia memperhatikan, dia mengamati, dan dia akan melakukan bagiannya, yaitu pembalasan. Pembalasan adalah haknya Tuhan, dan Tuhan pasti akan melakukannya bagi orang-orang yang hendak melawannya. Ketika kita melakukan urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu sama halnya dengan orang-orang yang bertentangan dengan kita, orang-orang itu akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, hari ini inilah yang dapat saya sharingkan Bapak Ibu di perikop pertama dan di perikop yang kedua. Biarlah terus menjadi doa kita bagi kota kita Jambi dan kota-kota di mana Bapak Ibu ditempatkan. Karena firman Tuhan jelas berkata, kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Biarlah dari setiap bibir kita adalah perkataan-perkataan berkat yang boleh kita ucapkan, baik bagi bangsa kita juga, kita ditempatkan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, Tuhan itu yang punya rancangan atas hidup kita. Sekalipun mungkin terkadang menurut daging kita nggak cocok, nggak enak. Tapi belajarlah tunduk pada firman Tuhan dan jalani hidup dengan terus berpatokan pada firman Tuhan. Ya, secara khusus tadi mungkin istri saya katakan Tuhan menempatkan kita di Jambi, ada yang di Bungo, ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, dan beberapa kota lain. Tapi secara umum, bukankah kita sudah ditempatkan di bumi ini? Yang firman Tuhan katakan kalau kita kuat itu 70, kalau lebih kuat lagi bisa tambah bonus 10 tahun. Ya, ada di antara kita yang sudah hampir mencapai umur 70, 80. Nah, pesannya adalah mari dimanapun kita ada hari ini, selama kita masih hidup, ya syukur-syukur bisa 70 tahun, puji Tuhan, haleluya bisa 80 tahun, berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan di mana kita ada. Jadilah orang baik, karena itu adalah DNA Bapak kita, bukan untuk pencitraan, tapi supaya orang melihat perbuatan baik kita dan Bapa dipermuliakan. Karena ujung-ujungnya supaya melalui hidup kita, orang-orang melihat Yesus dan mereka percaya kepada Yesus. Jadi selain dari apa yang tadi istri saya sudah sampaikan, ya secara umum sesuai dengan fokus tahun ini dan tema bulan-bulan ini, mari dimanapun kita ada, atau secara umum saya katakan,
selama kita hidup 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun, ya bersyukur papa saya tahun ini bisa lebih dari 80 tahun, 81. Eh, Usahakanlah kesejahteraan dengan kita berdoa, dengan kita berbuat baik, lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, dan ujung-ujungnya supaya ada orang-orang yang juga percaya kepada Yesus. Dan hal yang kedua yang seperti istri saya tadi katakan, nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kita yakin kita di pihak yang benar, kita ada di pihaknya Tuhan. Orang hanya memfitnah kita, orang hanya mencari salahnya kita. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Dengan setiap langkah yang kita buat, bukan berdasarkan emosi dan keinginan kita, tapi berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan tuntun apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan yang membela hidup kita. Jadi sekali lagi, berserah penuh kepada Tuhan yang punya rancangan atas hidup kita, dan biarlah hidup kita jadi berkat dimanapun kita ada. Semalam di Komsel saya katakan, ya apalagi jemaat-jemaat itu kan orang-orang marketplace yang hari-harinya ketemu dengan orang-orang yang sebagian besar nggak kenal Tuhan. Ya kalau saya sebagian besar ketemu ya dengan jemaat, orang yang percaya. Nah, walaupun bukan berarti saya hanya ketemu dengan jemaat, terkadang saya juga bisa ketemu dengan orang yang nggak percaya. Tapi Bapak Ibu yang saya katakan lebih intensitasnya tinggi ketemu dengan orang-orang yang nggak percaya. Apalagi sebagai pedagang yang setiap hari ketemu dengan pembeli, sebagai pengusaha yang setiap hari ketemu dengan konsumen dan klien. Dimanapun Bapak Ibu ada, mari usahakanlah kesejahteraan kota, usahakanlah hidupmu menjadi berkat, jadi memuliakan nama Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan kalau Bapak Ibu yang mau tambahkan, atau seperti Ibu Mirianti, sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola beberapa rumah sakit, ya usahakanlah kesejahteraan rumah sakit itu, karyawannya, dan yang lain-lain tentunya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti tutup sama Ibu Pijen. Ya, salam semua. Tadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Pak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Kami Tuhan pagi hari ini telah mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman itu terus menuntun namun setiap hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau terus merancangkan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Dalam hidup kami Tuhan, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kita lewat hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Kita lewat hidup kami Tuhan, orang lain juga boleh mengenal Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini memberkati Iksan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya, terus memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati Vincent dan Pak Heri bersama anak mereka sudah setia melayani Engkau. Biarkan mereka terus menjadi berkat dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hidup kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan lewat hidup kami, orang lain boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat perayaan naik bulan Tuhan, anaknya Ibu Bapak kami Tuhan, memberkati Tuhan, juga memberikan dia hikmat dalam mengikuti ujian seleksi masuk di Tuhan. Tuhan campur tangan, berikan dia hikmat Tuhan dalam seleksi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kau menyertai menuntunnya Tuhan. Buat terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, pakai pulihkan
campur tangan kesembuhannya Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, kau pakai itu Dorcas, lewat semuanya itu, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau juga berkati terus setiap pelayanannya, khususnya di air tang Tuhan. Kau terus memakai hidupnya menjadi berkatnya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Kau taruhkan mereka hikmat Tuhan. Roh yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami itu. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah. Kau sediakan buat negara kami. Dan itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati, kau menyurapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau, kau mengurapi setiap pelayan-pelayanmu yang melayani Engkau. Sehingga lewat pelayanan mereka, banyak umatmu boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk ibadah raya Paskah ini Tuhan. Untuk setiap acaranya Tuhan, dan lewat cara Paskah ini Tuhan, lewat setiap ibadah raya ini Tuhan, umatmu dan orang-orang yang datang Tuhan, boleh mendapat perawatanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini, doa kami dalam tangan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajarkan kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang terus membawa kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan masuki hari baru ini bersama dengan Engkau. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami, dan kemanapun kami pergi melangkah, biarlah kami juga boleh bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, dan lewat hidup kami, Tuhan, mereka juga boleh diselamatkan, dan Engkau yang dipermuliakan. Biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami, sepanjang umur hidup kami, di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi-pagi masih hujan. Ya, ini Hujan gitu. ini. Semua sudah di jam